Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raskita Zali Zarbani dengan NPM 234101156 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait keterikatan 8 aspek upaya untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Sebelum membahas keterkaitan dari 8 aspek tersebut, upaya mencapai ketahanan pangan sendiri itu ada memperluas pasar dan rantai pasok, kemudian ada perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yang ketiga ada perbaikan gizi dan kualitas pangan, yang keempat ada perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim, yang kelima ada perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, yang keenam ada perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Yang ketujuh ada peningkatan ketahanan populasi rentan. Dan terakhir ada memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Baik, mari kita bahas lebih detail mengenai 8 aspek tersebut. Mulai dari yang pertama itu, saya ambil memperluas pasar dan rantai pasok. Dengan memperluas pasar, petani dapat menjual hasil panen mereka ke lebih banyak konsumen, di mana dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko kerugian akibat kelebihan produksi. Rantai pasok yang efisien juga dapat memastikan distribusi pangan yang cepat dan tepat, mengurangi pemborosan, dan menjaga kualitas pangan hingga ke tangan konsumen. Untuk programnya sendiri yang ada di Indonesia itu ada Tol Laut dan Sistem Logistik Nasional atau SISLOKNAS. Tol Laut bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk memastikan distribusi barang termasuk pangan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan lebih efisien. Untuk sistem logistik nasional sendiri, itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional termasuk distribusi pangan guna memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Berikutnya ada perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kebijakan yang tepat dapat memastikan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berjalan dengan lancar, serta melindungi kepentingan petani dan konsumen. Lembaga yang berfungsi dengan baik dapat memastikan implementasi kebijakan secara efektif dan responsif terhadap tantangan terhadap ketahanan pangan. Programnya sendiri di Indonesia itu ada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, di mana undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ketahanan pangan di Indonesia, dan juga ada Badan Pangan Nasional atau BPN. Lembaga ini bertugas mengordinasikan kebijakan pangan nasional untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Selanjutnya ada perbaikan gizi dan kualitas pangan. Pangan yang bergizi dan berkualitas tinggi penting untuk mencegah malnutrisi dan penyakit terkait gizi di masyarakat, di mana masyarakat yang sehat dapat lebih produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk programnya sendiri ada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan juga Program Keluarga Harapan. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi fokusnya pada penurunan angka stunting dan juga peningkatan status gizi masyarakat, sedangkan PKH atau Program Keluarga Harapan itu memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan termasuk pemenuhan gizi. Yang keempat, ada perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Data yang akurat membantu dalam perencanaan produksi dan distribusi pangan. Dan juga adaptasi terhadap perubahan iklim dapat memastikan produksi pangan tetap stabil meskipun kondisi lingkungan berubah-ubah. Programnya sendiri di Indonesia ada Sistem Informasi Ketersediaan dan Harga Pangan Strategis atau SIHATI dan juga Sekolah Lapang Iklim. SIHATI sendiri itu memantau ketersediaan dan harga pangan secara real time untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan SLI, program ini memberikan edukasi kepada petani tentang adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga produktivitas pertanian. Berikutnya ada perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Wanita memainkan peran kunci dalam produksi dan pengolahan pangan. Pemberdayaan wanita dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam rantai pasok pangan. Wanita yang berdaya cenderung menginvestasikan pendapatan mereka pada kesehatan dan pendidikan keluarga yang berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang. Programnya sendiri itu ada program pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dan juga Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA. Program pemberdayaan perempuan di sektor pertanian ini memberikan pelatihan dan akses ke sumber daya
bagi wanita petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Sedangkan DRPPA, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan termasuk di sektor pertanian. Selanjutnya ada memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Produktivitas yang lebih tinggi berarti hasil panen lebih banyak yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Jika produksi dalam negeri meningkat, ketergantungan pada impor pangan bisa dikurangi sehingga ekonomi bisa lebih stabil. Di mana jika produksi meningkat juga, ketersediaan pangan lebih stabil sehingga harga tidak mudah anjlok. Dan didorong juga dengan inovasi dan dukungan modal, hal tersebut dapat lebih banyak orang tertarik bekerja di sektor pertanian, di mana dapat mengurangi urbanisasi ke kota. Untuk contoh programnya itu ada Kartu Tani, Kredit Usaha Rakyat Pertanian, dan juga program Serasi atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Untuk kartu tani sendiri, tujuannya itu memastikan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dan akses bantuan pertanian lainnya secara digital. Manfaatnya itu menghindari penyalahgunaan subsidi, meningkatkan produktivitas petani, dan juga mempercepat distribusi bantuan. Untuk KUR pertanian, tujuannya itu memberikan akses permodalan dengan bunga rendah bagi petani kecil dan UMKM sektor pertanian, dengan manfaatnya membantu petani membeli alat pertanian, bibit unggul, dan pupuk berkualitas untuk meningkatkan produktivitas. Untuk program yang ketiga ada Serasi dengan tujuan mengoptimalkan lahan rawa untuk pertanian produktif sehingga meningkatkan produksi pangan dan membuka lapangan pekerjaan bagi petani, dengan berharap manfaatnya itu untuk membuka lahan pertanian baru, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya ada peningkatan ketahanan populasi rentan. Populasi rentan seperti masyarakat miskin, lansia, anak-anak, dan kelompok disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses pangan berkualitas. Program khusus diperlukan agar mereka tidak mengalami kelaparan atau malnutrisi. Di mana dalam situasi bencana alam, konflik atau pandemi, populasi rentan adalah yang paling terdampak. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem pangan nasional. Untuk programnya di Indonesia ada program bantuan pangan non-tunai, program Rastra atau Beras Sejahtera, dan juga program pangan untuk daerah rawan pangan. BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai itu memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dalam bentuk saldo yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan bergizi. Sedangkan Rastra atau Beras Sejahtera sebelumnya itu dikenal dengan Raskin. Program ini menyediakan beras bersubsidi bagi keluarga miskin. Untuk program yang terakhir, program pangan untuk daerah rawan pangan, di mana Kementerian Sosial memiliki program khusus untuk daerah yang sering mengalami kekurangan pangan seperti wilayah terpencil dan wilayah berdampak bencana. Terakhir, ada perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Inovasi di bidang pertanian seperti pengembangan benih unggul dan teknologi pertanian presisi dapat meningkatkan hasil panen dengan sumber daya yang lebih efisien. Berdasarkan hasil riset yang mendukung, produksi pangan lokal akan membantu mengurangi impor dan meningkatkan kemandirian pangan nasional. Penelitian tentang fortifikasi pangan dan pola konsumsi dapat membantu masyarakat memperoleh nutrisi yang lebih baik. Untuk contoh programnya ada Balit Bangtan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, program Smart Farming, kemudian juga ada penerapan teknologi padi hibrida. Balit Bangtan sendiri itu berperan dalam riset dan inovasi teknologi pertanian, sedangkan program Smart Farming programnya dari Kementerian Pertanian yang mendorong penggunaan teknologi digital dalam pertanian. Dan terakhir, penerapan teknologi padi hibrida itu mendukung petani dalam menggunakan varietas padi unggul yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan iklim. Untuk kesimpulan akhirnya, ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai jika semua aspek ini bekerja bersama-sama dalam sistem yang terintegrasi. Tanpa kebijakan yang kuat, inovasi dan teknologi tidak bisa berkembang. Tanpa pasar yang luas, hasil pertanian tidak bisa didistribusikan dengan baik. Tanpa pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan, ketimpangan dalam akses pangan akan tetap terjadi. Oleh karena itu, semua aspek harus diperkuat secara bersamaan agar Indonesia menjadi sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.